Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Ini adalah bangunan stasiun Tanah Abang yang baru dengan lobi utama dan juga bangunan yang ada di belakangnya, tempat peron dan platform. Ya, area yang ada di depan di sini sudah sangat rapi, ditambah lagi fasilitas-fasilitas umum lainnya yang menunjang. Satu ekor kucing nampaknya juga sudah mulai tertidur dengan nyaman di area entrance ataupun area nantinya keluar masuk stasiun. Secara struktur bangunan dapat kita lihat ya, ada bangunan utamanya yang bulat seperti ini, ada dome, dan nantinya ada anak tangga naik ke atas untuk menuju ke area gate dan juga mungkin area concourse, serta bisa turun ke area peron. Nah, untuk sisi bagian belakang sebenarnya sudah ada peron yang dioperasikan ya, sudah sejak lebaran lalu, dan peron tersebut khusus untuk kereta-kereta yang dari arah timur, dari arah Bekasi, Cikarang Line yang akan menuju ke Duri, Angke, dan seterusnya. Kemudian yang dari arah Duri itu masih menggunakan jalur yang lama di peron 2. Nah, peron 2 ini nanti kita lihat tracknya. Dari rangkaian kereta yang datang dari Manggarai, kita langsung turun di stasiun Tanah Abang yang baru, dan di sini masih ada ruang yang ditutup walaupun secara keseluruhan di media yang kita baca sudah 98,88% selesai. Area peron yang ada di sini di bagian ujung karena ditutup jadi agak sempit ya, dan para pengguna ataupun para penumpang biasanya turun agak sedikit berdesakan. Untuk rangkaian kereta ini juga bisa membawa para penumpang yang ada di sekitar Tanah Abang menuju ke stasiun Duri Angke, naiknya di peron 0. Ini peron 0, kemudian di seberang sana nanti ada peron lagi, ada peron 1 dan ada peron 2 yang lama, serta peron 3 yang ada jurusan Rangkas Bitung. Jadi cuma ada 4 peron ya, sedangkan untuk jalurnya, tracknya itu ada 6, dari 4 menjadi 6. Sebenarnya tidak begitu banyak perubahan. Yang ada adalah bangunan stasiun Tanah Abang yang baru ini nanti karena lebih besar dan lebih panjang, serta lebar dari peronnya lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya, maka jumlah penumpang yang dapat ditampung 3 kali lipat dibandingkan dengan penumpang yang diangkut oleh rangkaian kereta saat ini, yaitu 100.000 penumpang. Nantinya berarti 300.000 penumpang yang bisa dilayani oleh stasiun Tanah Abang yang baru ini ya, naik turun kereta serta transit lah, seperti itu. Fasilitas-fasilitas yang bisa kita lihat di sini sudah cukup banyak, termasuk untuk kebersihan, ada tempat sampah yang cukup informatif ya. Ada pembagian dari sampah-sampah yang harus dibuang ke kotak yang mana. Area yang masih ditutup sebenarnya ini adalah akses ke area utama ya, ataupun yang berbentuk dome lingkaran di bagian tengah. Nah, apakah gate akan langsung ada di sini, kita belum tahu. Bila memang ada, maka para penumpang akan langsung menuju ke peron 0 ya, dan menaiki rangkaian kereta. Tapi bila tidak dan harus menggunakan anak tangga ataupun eskalator, berarti gate-nya ada di atas, termasuk yang di arah peron 1 ya, ataupun setelah peron ini ada peron yang di seberang. Peron 1 memang berada di area yang berbeda dan harus menggunakan anak tangga, lift atau juga eskalator menuju ke sana. Berarti menggunakan area di bagian atas. Nah, ada area mezanin yang kita bisa lihat di sini, agak kecil saja di bawah dari lantai paling atas gedung stasiun Tanah Abang yang baru. Nampaknya akan dipergunakan sebagai kantor ataupun ya area untuk memantau kegiatan para penumpang yang ada. Dari balik pembatas dapat kita lihat aksesnya bisa langsung ke luar ya, ke area dome tadi, dan sampailah di area pintu masuk stasiun Tanah Abang yang baru. Lampu yang dipergunakan di sini mungkin agak berbeda dengan lampu lainnya. Cukup lebar, besar, bulat ya, namun mengeluarkan cahaya yang memadai bagi para penumpang. Sama halnya dengan yang ada di bawah, di bagian atas juga ditutup dengan dinding-dinding dan diberi spanduk yang panjang dengan tulisan Stasiun Tanah Abang Jakarta. Karena di bagian depan tadi kita melihat anak tangga menuju ke atas, anak tangga itu kalau kita perhatikan akan berada di samping dari gedung yang melingkarnya. Nanti berarti akan muncul di sini ya, di kiri kanannya, karena ada 2 anak tangga atau mungkin juga ada eskalator. Nah, dari sini apakah akan ada gate? Ya, ini yang kita belum tahu, nanti kita akan lihat bersama. Gedungnya sudah jadi sempurna dan ornamen-ornamennya juga cukup bagus dan indah ya. Sedangkan ke area bulat yang ada di depan sana ya, itu tidak ada akses turun langsung
ya, dapat kita lihat di sini. Ada lift di kedua sisi untuk nantinya bisa dipergunakan para penumpang, ibu hamil, anak kecil, para lansia, serta disabilitas. Terdapat petunjuk-petunjuk yang sudah disiapkan juga di bagian atas untuk para penumpang yang akan menuju ke arah misal ke arah Rangkas Bitung atau mau keluar stasiun atau juga ke arah destinasi lainnya. Nah, di atas ini dan di bawah itu sebenarnya tersedia toilet yang langsung berada di sekitar peron, cukup memudahkan bagi nantinya para penumpang yang akan mungkin harus buang air kecil dulu ya pada saat sampai atau akan berangkat menggunakan rangkaian kereta. Di bagian bawah ada guide block berwarna kuning difungsikan sebagai penunjuk arah bagi para disabilitas tunanetra agar dapat mengikuti jalur yang ada pada saat naik turun kereta. Nah, untuk atap ya di sini dapat kita lihat sudah sempurna dilapisi dengan aluminium foil nampaknya, kemudian rangka-rangkanya juga sangat rapi. Nah, atap tersebut terdiri dari beberapa lapis untuk mengurangi sinar matahari yang masuk ke dalam stasiun, panasnya dapat diredam sehingga tetap nyaman ya bagi para penumpang. Akses dari lantai yang di bawah itu menggunakan anak tangga dan juga eskalator, dapat kita lihat di sisi samping tadi. Kemudian ini adalah bagian dari stasiun yang baru yang ujungnya tersambung dengan JPO ataupun jembatan penyeberangan orang ke arah peron yang lama. Kita akan lihat sedikit di bagian pinggir sini. Rangka-rangka baja ya sebagai penopang struktur stasiun yang baru langsung kelihatan di setiap sudut. Dan ini adalah rangka-rangka yang cukup kokoh dan kuat serta mudah dan cepat dipasang, sehingga proses pembangunan makin lancar dan hasilnya segera dapat dilihat serta dapat dipergunakan oleh masyarakat. Ini adalah kaca-kaca sebagai dinding dari stasiun Tanah Abang yang baru. Tanah Abang sendiri ini sudah lama stasiunnya, sejak dari zaman Hindia Belanda ya, menjelang tahun 1900, dan itu juga jalur keretanya sampai ke Buitenzorg ataupun Kota Bogor pada waktu itu. Jadi Belanda sudah membuat moda transportasi massal untuk pengangkutan penumpang dari Jakarta ke Bogor ya, area yang lebih dingin ya. Sama zaman sekarang orang ingin ke puncak, area yang dingin, dan Belanda juga sama mencari lokasi-lokasi yang lebih dingin seperti Bogor, Bandung. Bandung juga dibuatkan jalur kereta. Ini JPO yang lama yang menghubungkan akses dari arah Jati Baru ya, terminal Jati Baru, terminal angkotnya ke stasiun Tanah Abang menuju ke peron-peron yang ada. Untuk area yang ditutup di bagian bawah sebenarnya sudah selesai, hanya saja mungkin bagian tanah ya ataupun yang tidak dibangun itu harus dihijaukan terlebih dahulu. Biasanya dibuat taman-taman sehingga lebih bagus, lebih indah stasiunnya. Nah, di bagian bawah ini kan ada area komersial ya, ada berbagai macam outlet-outlet dan kios-kios, ada makanan, kemudian juga perumahan ya. Nanti apakah akan pindah ke gedung yang baru kita belum tahu, atau di sana khusus untuk pendatang-pendatang baru yang memiliki kios ya. Satu hal yang selalu kita perhatikan di sini adalah tempat beristirahat bagi para penumpang, yaitu kursi, karena saat ini mereka duduk-duduk di lantai dan terkadang juga cukup banyak sehingga menghambat para pengguna kereta lainnya melewati area tersebut. Nah, ini perlu disiapkan ruangan khusus, ruang tunggu, kursi bagi para penumpang yang mungkin belum berangkat atau baru sampai dan belum kemana-mana ya, mencoba menikmati makanan dan lainnya. Nah, toilet yang lama ini masih ada ya di ujung, apakah nanti akan ditutup kita belum tahu, tapi toilet tersebut secara posisi berada di ujung peron 0 dan banyak mesin ATM-nya.
Fasilitas musola ada di samping kita. Kemudian untuk naik ke JPO bisa langsung ke atas ya, naik anak tangga. Nah, ini adalah peron 0 ujungnya yang berada di dekat toilet yang lama, dan tersedia anak tangga yang bisa dipakai untuk menuju ke area toilet. Kita keluar sebentar ya, bagian dari belakang stasiun Tanah Abang yang baru ini cukup panjang dan juga ditutup dengan kaca-kaca dindingnya di sisi atas yang tadi kita lihat. Kemudian ke peron yang ada depan, ini peron 1 memiliki trek ya, treknya itu ada di sampingnya. Sebenarnya trek ataupun rel yang ada di depan situ ya adalah rel yang ada di mana kita berada saat ini, dan sudah dibongkar ya relnya. Kemudian di antara peron 0 dan peron 1 tadi ada satu trek lagi, itu adalah dari rangkaian kereta yang berasal dari timur Cikarang Bekasi Line menuju ke arah Angke, Duri dan seterusnya. Nah, untuk kereta yang dari Angke Duri sebenarnya harusnya itu melewati peron ataupun berhenti di peron yang ada di depan, yaitu peron 1. Hanya saja belum dioperasikan, mungkin sambungan di depannya belum sempurna, dan ini yang perlu ditunggu. Sedangkan trek peron di mana kita berada saat ini adalah peron 2, walaupun ini peron yang lama ya. Apakah akan diperpanjang sampai ke depan sehingga bisa mengimbangi gedung stasiun Tanah Abang yang baru, kita belum tahu. Tapi dari desainnya yang kita lihat benar ya, jadi akan diperpanjang sedikit lagi dan nantinya akan melayani para penumpang ya ataupun rangkaian kereta yang mungkin kalau kita lihat ini agak gabungan dari Duri ke Palmerah ya, dan juga mungkin sebaliknya. Namun pastinya seperti apa kita akan pantau ke depan ya, bagaimana pengaturan trek-trek yang ada. Yang jelas yang bagian ujung kanan itu tetap sama jalur Rangkas Bitung. Stasiun Tanah Abang baru. Pelanggan dapat mengakses JPO yang terhubung dengan bangunan baru stasiun Tanah Abang. Untuk relasi lainnya tidak mengalami perubahan. Kami menghimbau untuk selalu mengikuti informasi dan arahan dari petugas stasiun, serta tetap mengutamakan keamanan. Jadinya cukup bagus ya stasiun Tanah Abang ini. Setelah nanti dibuka area dom ataupun bangunan utama yang bulat ya di bagian depan, apakah akses yang lama akan ditutup, kita belum tahu. Sebenarnya akses ke stasiun Tanah Abang bukan cuma dari sini ya, tapi ada dari gedung yang lama, gedung stasiun yang ada di sana di ujung, dan itu sudah ada cukup lama dan sudah pernah dibangun kembali karena gedung sebelumnya sempat mengalami entah kebakaran entah kerusakan ya pada waktu itu. Dan gedung yang lama sekali itu adalah gedung yang dibangun pada zaman Belanda. Baik, kita akan keluar dari area stasiun menuju ke arah Jati Baru ya. Di sini masih kita lihat para penumpang yang duduk-duduk menikmati makanan dan minuman, termasuk anak kecil dan juga orang tua. Nah, ini yang membutuhkan kursi-kursi untuk ruang tunggu. Mudah-mudahan di stasiun yang gedung baru punya kursi ruang tunggu yang memadai sehingga mereka tidak lagi duduk di lantai. Sebagian mereka ada yang di depan tadi Alpha Express dan juga kios-kios yang ada. Sebagian lagi ada yang di seberang. Setelah dari gate ini di bagian kiri itu ada ruang lepas ya. Ya, mungkin beli kursi yang 100 ribuan atau 200 ribuan cukuplah untuk para penumpang ini pada saat mereka berdiri menunggu kereta ya ataupun baru sampai. Kita tapping dan berhasil. Saat ini kita langsung keluar ke area depan karena ini adalah area akses gedung baru stasiun Tanah Abang, dan langsung disambut oleh para ojek pangkalan ya ataupun opang. Sedangkan untuk ojek online berada agak lebih ke barat di sana, nanti di bagian tengah. Semoga ya tetap akur antara ojek pangkalan dan juga ojek online karena masing-masing ada rezekinya. Lalu area di bagian depan sini yang di bagian bulat ya, ini rantainya agak kotor, mudah-mudahan dapat dibersihkan, dan terdapat koridor yang cukup panjang dari arah tadi akses utama ke dua sisi, nampaknya ke arah timur dan juga ke arah barat. Yang ke timur ini terhubung dengan halte Transjakarta dan juga halte Jaklingko.
yang ada di sekitar Jati Baru. Kemudian yang sisi timur ke akses ojek online. Nah, area masih ditutup dengan pagar ya, belum dibuka karena tadi baru 98,88% ya, sebenarnya udah sedikit lagi. Kapan akan dioperasikan kita belum tahu, yang jelas pada saat kemarin Februari itu baru mengoperasikan satu peron 0. Dengan begitu pun sudah mengurangilah kepadatan yang ada di peron saat ini ya, peron 2, untuk rangkaian kereta yang naik turun penumpang tidak lagi di peron yang sama, di peron 2, baik arah Duri ataupun dari Duri. Wah, nampaknya Mbak ini ngantuk sekali ya. Sebenarnya sudah ada koridor dan juga shelter yang cukup panjang ya, yang sudah diatap di sini. Hanya saja nanti kita belum tahu apakah dibongkar atau dibiarkan. Sebaiknya dibiarkan saja karena ini cukup membantu bagi para penumpang yang menunggu mungkin angkutan-angkutan yang sudah diorder tidak kepanasan dan juga tidak kehujanan. Ditambah lagi di bagian bawah juga disiapkan guide block untuk para tunanetra. Kalau kita ikut desain yang ada dari stasiun Tanah Abang yang baru, area ini akan sangat hijau nantinya ya, kemudian rapi. Dan ini adalah bagian dalamnya yang dapat kita lihat, koridornya cukup panjang ya. Ataupun ini kanopi yang menaungi para penumpang dari panas dan hujan nantinya pada saat akan ke arah angkot atau ke arah ojek online atau ke arah ojek pangkalan serta ke Transjakarta Jaklingko. Jadi Tanah Abang memang akan menjadi titik transit ya bagi para penumpang yang akan pindah moda transportasi, dan juga Tanah Abang ini digadang-gadang menjadi TOD yang cukup besar selain Duku Atas. Area yang ada ke arah ujung Taman Jati Baru yang ada di sana itu juga akan punya hunian vertikal ataupun gedung-gedung semacam apartemen super blok, ditambah lagi mungkin ada gedung perkantoran. Jadi lengkaplah dengan stasiun transitnya menjadi sebuah kawasan TOD. Sampah-sampah masih ada di bawah dari tanaman-tanaman hias yang ada di sini ya. Sampah plastik, sampah botol minuman, tapi tidak begitu banyak. Mudah-mudahan kesadaran masyarakat semakin tinggi untuk menjaga fasilitas umum yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Kucing-kucing ternyata banyak di sini, makanya tadi kita temukan kucing tidur di dalam ya, karena lebih tenang ya, di dalam seng dan tidak ada orang yang lalu lalang. Terdapat tenda-tenda di bagian depan untuk pangkalan ojek online ya, ada Grab, ada Gojek. Maxim kita tidak lihat, InDrive juga belum. Mungkin dua terbesar terlebih dahulu. Baik, ke arah sana yaitu ada gedung yang juga hampir selesai. Gedung tersebut dimanfaatkan nanti untuk area parkir. Jadi kendaraan-kendaraan para penumpang bisa diparkir di sini, terutama yang berada di sekitar Jati Baru ya, sekitar Tanah Abang yang akan menaiki rangkaian kereta menuju ke tujuan-tujuan yang jauh dan tidak ingin menggunakan kendaraan, tinggal parkir di area tersebut. Di bagian dalam gedung stasiun tuh juga ada area parkir, namun mungkin tidak banyak kapasitasnya, hanya mungkin untuk drop penumpang atau untuk keperluan para pekerja yang ada di stasiun, misal seperti itu. Bentuk ataupun desain dari gedung stasiun Tanah Abang yang baru ini sangat-sangat berbeda dengan stasiun lainnya yang pernah ada. Kalau yang ke arah timur ya, yang Jatinegara, Manggarai, Jatinegara dan seterusnya, itu desainnya lebih bergelombang atapnya dan gedungnya berbentuk kotak.
Kemudian lagi stasiun-stasiunnya tersebut memang diperlebar bagian bawahnya karena akan dipersiapkan untuk membangun double track secara keseluruhan sampai ke Cikarang. Jadi nanti kereta komuter lain yang ke Cikarang, Bekasi sudah punya jalur sendiri, terpisah antara kereta jarak jauh dan juga kereta komuter lain, walaupun di sini share ya, dari arah Manggarai sampai ke Jatinegara itu masih menggunakan jalur yang sama karena double tracknya belum selesai. Nanti kalau selesai sampai ke Cikarang, maka kereta jarak jauh tidak lagi menggunakan rel yang sama dengan kereta komuter lain. Dengan itu maka komuter lain punya waktu tempuh lebih cepat karena tidak lagi menunggu kereta jarak jauh lewat, misal seperti itu di sekitar Jatinegara atau ke arah Manggarai. Nah, desain yang ini bulat ya, gedungnya di bagian depan, kemudian di belakang kotak ditambahkan ornamen-ornamen berupa batang-batang logam nampaknya, diberi warna-warni. Kemudian yang ditutup warna putih itu tulisannya ya nggak mungkin lari jauh-jauh dari stasiun Tanah Abang ya. Tadinya penutupnya berupa stiker warna kuning, jadi ada yang mengira itu adalah desainnya. Namun setelah dibuka stiker tersebut, maka hasilnya kelihatan seperti ini warnanya ya. Untuk batang-batang logam yang ada di atas ya, itu terbuat dari warna coklat abu-abu, di bawahnya warna putih. Angkutan-angkutan kota di sini masih cukup banyak ya, termasuk angkot ya, Jaklingko ada di sana, kemudian Transjakarta ada di depan sana, kemudian lagi untuk angkutan yang jarak dekat, gang ya, yang bisa masuk ke gang dan lainnya seperti Bemo, dulu ada Bemo di sini, adanya Bajai masih ada. Nah, yang berjualan di dekat terminal Jaklingko, di sana mungkin bisa disiapkan satu lokasi khusus nanti berjualan, jadi tidak lagi menggunakan area tersebut sehingga tidak ramai di sana ya, tidak crowded, dan tentunya para penumpang lebih nyaman. Jadi mungkin mudah-mudahan ada satu area diseragamkan saja tempat berjualannya, misalnya gerobaknya lebih rapi ya, lebih mudah dikontrol, lebih mudah dibersihkan, tidak membuang limbahnya di area trotoar karena area tersebut adalah bagian dari trotoar ataupun plaza yang ada di depan stasiun Tanah Abang untuk pejalan kaki harusnya. Baik, kita masuk lagi ke dalam area stasiun. Kita akan menaiki rangkaian kereta menuju ke Manggarai dan kita akan lihat fasilitas-fasilitas di peron 1, peron 0 sudah, peron 1 tidak bisa ya, peron 2. Ini Roti Mariam Salman sangat strategis ya, lokasinya berada di paling pojok dan di jalur orang lalu lalang. Lumayan enak ini. Untuk akses ke JPO ya, di sini nampaknya saya tidak menemukan lift ya. Jadi para lansia, anak kecil, ibu hamil menaiki eskalator saja. Di bagian dinding terdapat iklan-iklan, jadi dimanfaatkan juga untuk advertising sebagai salah satu revenue ataupun pendapatan bagi KAI lah ya.
kita sudah sampai di JPO. Jadi di sini juga tidak ada lift, berarti memang untuk akses ini bisa menggunakan eskalator bagi anak kecil, ibu hamil, orang tua dan lansia serta disabilitas. Ini sambungan yang ke arah stasiun yang baru. Baik, sementara kurang lebih begitu pengalaman kita untuk stasiun Tanah Abang yang baru ya, sudah cukup baik. Tinggal kapan dibuka ini yang kita belum tahu karena belum ada gate yang kita lihat. Area concourse-nya belum, area yang berbayar biasanya, paid area dan juga unpaid area yang belum diketahui batas-batasnya. Itu yang masih ditunggu. Jadi itu mungkin yang 1,1% lagi nampaknya ya, seperti itu. Jalur 1 ke Bandara dari jalur 3 dan langsung ke Bandara, jalur 3 pada langsung ke Bandara, jalur 6 presiden tujuan, langsung jalur 6. Jalur 5 dari langsung masuk tujuan, diarahkan pemberangkatan berikutnya di stasiun Tanah Abang. Jalur 1 tujuan Bekasi via Kabupaten Jatinegara, selesai gerbang penumpang persiapan diberangkatkan kembali jalur 1. Jalur 1 akan dipersiapkan masuk komuter lain tujuan stasiun Nangke, hanya sampai stasiun Nangke. Bermenurut di jalur 3, periksa dan teliti kembali ke serta barang-barangnya pastikan tidak tertinggal. Hati-hati selama belakang, perhatikan selambat dengan kereta utamakan selalu keselamatan diri Anda. Selamat sore, selamat datang. Anda telah tiba di stasiun Tanah Abang. Bagi penumpang yang tidak dapat naik di stasiun Bekasi via Manggarai, rangkaian masuk Angke, rangkaian 12 kereta. Jalur 5 tersedia tujuan 3 rasa jalur 5. Ada di jalur 6 dari arah selatan persiapan masuk tujuan rangkaian biru jalur 6 pemberangkatan berikutnya di stasiun Tanah Abang. Jalur 1 masuk tujuan Duriangi Kampung Bandang. Bagi penumpang tujuan Duriangi Kampung Bandang, kami persilakan Anda menunggu di jalur 1 stasiun Tanah Abang baru.